Kenapa akal? Al-Quran sih pedoman kita, tapi Quran itu mengendikan sebagai firman Allah, wa makana linafsin antuk mina ila biidznillah, dan seterusnya begitulah, enggak panjang lebar ya. Yang sangat dibutuhkan saat ini adalah kesadaran adanya kebenaran, bukan pembenaran. Tidak ada seorang pun orang itu beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah akan menimpakan kemurkaan duka kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Maca Quran tapi akalnya mati, maca Quran perspektifnya salah, maca Quran pijakannya nafsu, ego, keakuan, maca Quran untuk supaya mendapat pujian, maca Quran untuk menjatuhkan orang lain, maka nggak ada manfaatnya kita membaca Al-Quran itu. Dikatakan bahwa iman kepada Allah di ayat ini, wa makana, karena itu keadaan situasi seseorang, situasi apapun yang pikiran kita, perbuatan kita, linafsin, untuk jiwa kamu yang tenang, jiwa kamu yang beriman, benar-benar dapat menyatakan antuk mina, iman kepada Allah itu tidak akan dapat terjadi ila kecuali hanya dengan izin Allah. Di balik kalimat biidznillah itu merupakan firman dengan nisbah ma'rifat muqotob. Nisbahnya adalah ma'rifat muqotob, dengan izin Allah. Jadi masalah iman, supaya keadaan kita itu berada dalam keadaan iman, itu hanya dengan izin Allah. Maka wayaja'alu rijsa, Allah murka, duka, marah mereka yang tidak menggunakan akal pikirannya. Allah duka. Antara kebenaran dengan pembenaran itu berbeda ya. Kebenaran itu menggunakan akal rasional, tetap lentur, fleksibel, terbuka dan lapang dada. Cirinya kita itu sudah di dalam konteks kebenaran saat kita tuh fleksibel, lentur, terbuka, lapang dada, nyegoro gitu ya. Tapi kita tetap tahu prinsip-prinsip kebenaran. Perbedaannya, kebenaran itu dicari, mencari atau memutuskan sesuatu setelah berpikir. Jadi saat kamu itu mencari wabtagu ilaihi, kamu itu mencari tentang kebenaran, watabi sabila man anaba ilaya. Kamu sebelum memutuskan untuk berada di dalam kebenaran, kamu itu berpikir dulu, menganalisa dulu data-data yang diperlukan, itu kamu gali dulu. Kemudian apakah data ini dari seseorang yang benar atau dari seseorang yang dia itu perilakunya rusak, umpamanya begitu. Jadi saat kita mencari sesuatu dan memutuskan sesuatu, itu kita berpikir dulu, kita nggak mudah terjebak kan gitu ya. Jadi kita berpikir dulu, kamu berpikir dulu, kamu menganalisa dulu, kamu menghipotesa dulu, waya tafakur sama kamu tafakur dulu kan gitu. Jadi perbedaannya gitu. Ini perbedaan penggunaan akal pikiran untuk berada di dalam kebenaran. Saat Anda sudah terlanjur mengambil sesuatu, meyakini sesuatu, dan kamu pedomi menjadi sesuatu itu adalah kamu yakini sebagai kebenaran, sudah terlanjur, katakanlah demikian, kemudian baru berpikir, baru menggunakan akal, itu namanya pembenaran. Udah tahu bedanya? Paham? Beda enggak? Kalau kamu mengambil tisu, kamu ambil tanpa sadar, diambil begini ya. Kemudian kamu tersadar, umpamanya begitu, ngapain saya ambil tisu ini? Ditanya oleh orang, ngopo kamu kok ngambil tisu itu? Tisu itu kan digunakan oleh tertentu, tidak untuk kamu, itu nanti untuk tamu, tapi kamu sudah terlanjur ngambil. Maka kamu melakukan pembenaran, lah ini tadi begini kan begitu. Biasanya pembenaran itu
pembenaran, berpikir setelah mengambil sesuatu, itu akhirnya kita memerlukan banyak dalil, menuntut dalil, mencari alibi, mencari dalil yang mengkokohkan dan menguatkan perilaku yang telah terlanjur kita ambil. Kemudian kita mencari dalil untuk membenarkan perilaku kita itu. Tapi kalau orang yang hati-hati, dia akan sebelum mengambil tindakan, dia berpikir dulu, apa dapatnya saya ngambil ini, efeknya apa nih, kan gitu. Tapi kemudian ada orang yang juga berhati-hati, waspada, telah melakukan sesuatu dan mengambil sikap sesuatu, memutuskan sesuatu sambil waspada dengan tetap terbuka dan lapang dada. Ini yang diperlukan. Jadi kita melakukan segala sesuatu, telah melakukan sesuatu, telah meyakini sesuatu, bahkan mungkin mengimani atau mempercayai sesuatu. Tapi kita juga tidak meninggalkan perilaku waspada, kita juga tidak meninggalkan perilaku hati-hati. Kita tetap terbuka dan lapang dada adanya kemungkinan konsep kebenaran. Kita juga waspada, bisa jadi apa yang saya yakini itu tidak benar. Sehingga tetap terbuka. Ini bisa tetap dengan nalar dan rasional. Kehidupan kita sering di mana posisinya? Kan gitu. Untuk dikatakan iman, untuk dikatakan Islam, kita mengambil sikap beragama yang kita jalani itu apakah sebagai sesuatu yang kita mengambilnya setelah menggunakan akal, atau akal digunakan kemudian kita mencari alibi atau kita mencari pembenaran dari melalui akal, lewat dalil. Mana yang benar? Atau kita tetap meyakini yang kita jalani, akan tetapi kita tetap nalar dan kita tetap rasional, tidak menutup kemungkinan adanya kebenaran. Padahal jelas loh ya, bahwa kehidupan beragama itu mengajarkan muhasabah, evaluasi diri, warku robbaka fi nafsika taduruan wa khifatan minal jahri minal qauli wa dunal jahri minal qauli, bahwa kita meyakini segala sesuatu yang telah kita ambil sebagai keimanan, tapi kita tidak melepas perilaku hati-hati lan waspada. Itu muhasabah, tafakur, tabayun, koreksi dan evaluasi diri. Jadi kebenaran itu jelasnya, kebenaran itu memiliki perilaku terbuka, lapang dada,